Demo kemarin membuahkan hasil. Selain Sri Mulyani pastikan tidak ada pajak baru atau kenaikan di tahun 2026, menurut Kompas tanggal 2 September 2025, Prabowo disebut sudah minta Ketua DPR RI Puan Maharani segera ngebahas RUU perampasan aset. Nah, ini menarik banget ya, soalnya menurut Intan, ini adalah salah satu tuntutan demo yang menurut Intan penting sih. Kita sering dengar tentang RUU perampasan aset dan Intan yakin teman-teman juga tahu garis besarnya RUU perampasan aset itu negara bisa merampas kekayaan dari hasil korupsi. Kelihatannya keren ya. Siapa coba nggak gemes sama kelakuan tikus-tikus berdasi yang kerjanya apa nggak tahu, tapi gaji dan tunjangannya segede gaban. Masih tega korupsi pula. Tapi Intan juga yakin banyak dari teman-teman yang belum ngebaca seluruh draft RUU perampasan aset. Bener kan? Wajar, karena memang draftnya itu panjang ya, ada 204 halaman. Kalau teman-teman mau baca, ada PDF-nya di deskripsi, silakan dibaca. Makanya di video ini Intan mau ngebahas tentang sejarah RUU perampasan aset. Dan jangan salah loh, kalau RUU perampasan aset ini disahkan, ada bahayanya. Ini RUU bisa jadi pedang bermata dua, bisa disalahgunakan. Bahayanya kayak gimana? Nonton video ini sampai habis supaya kita sama-sama paham apa yang terjadi di negara kita. Penting ini. 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman sendiri. Bisa marga doang atau nama lengkap. Yang Intan pakai ini nama lengkap, peletakannya bisa di dada, bisa di punggung. Yang Intan pakai ini efeknya efek emas ya. Kalau efek emas ini dijamin kinclong. Selain efek emas ada juga efek glow in the dark. Kalau malam itu kelihatan terang, sama efek rainbow. Kalau kena cahaya keluar hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh, tanpa efek juga ada. Mau tulisan besar, tulisan kecil di dada kiri juga ada. Selain custom marga ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Open PO sampai tanggal 14 September. Bisa dicek out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Kita ini sebagai warga negara wajib bayar pajak. Tak harus taat pada pajak. Bener ya? Kita menghasilkan suruh bayar pajak. Kita beli barang, kena pajak juga. Giliran baca beritanya elit politik yang flexing kayak gitu, yo kita gemes banget, iya kan? Ini dia koleksi mobil Ahmad Sahroni guys. Dikutip dari Detik Auto, pejabat DPR ini punya 28 kendaraan mewah dan klasik. Pajak kita yang kita bayar ke negara itu untuk bayar utang negara nggak sih? Kok yo pajak nambah, utang negara bukannya berkurang malah nambah juga? Menurut World Bank, rasio utang pemerintah ke PDB itu naik jadi 40%. Jadi 40,1% di tahun 2025, padahal di tahun 2024 29,2%. Terus elit politik sendiri, wah kekayaannya nggak ngotak, jam tangannya Richard Mille, Ferrarinya berjejer di garasi, bahkan ada satu anggota DPR yang punya rumah itu sampai 19 men, itu beneran dari gaji. Sebenarnya korupsi sendiri itu sudah ada sejak zaman Orde Baru. Orde Baru tumbangnya itu juga gegara KKN ini. Begitu Orde Baru tumbang semestinya kita itu sempat berpikir positif. Siapa tahu Indonesia belajar dari kesalahan yang kemarin. Tapi nyatanya yo sama saja. Utang negara malah makin hari makin tinggi. Setinggi harapan orang tua Intan yang pengen Intan jadi presiden. Padahal jadi DPR lebih enak tuh. Lalu soal kemiskinan, menurut laporan dari World Bank edisi Juni 2025 yang nyebut angka kemiskinan di Indonesia itu melonjak drastis sampai menyentuh angka 194,6 juta jiwa. Padahal seluruh Indonesia itu 286,7 juta jiwa. Artinya lebih dari 50% penduduk Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan.
Kebalikannya, kekayaan elit politik ya ini nggak ada datanya sih. Tapi ya kalau kita lihat sendiri dengan mata kita ya, dari demo kemarin tuh yang dimasukin masa tuh rumahnya, itu rumahnya kagak ada yang jelek men. Belakangan makin rame kekayaan janggal ASN, dan ini banyak banget ya. Salah satu contohnya yang ngaku per bulannya gajinya itu 8 juta per bulan, tapi punya koleksi mobil sport, punya hotel, sehingga ini kan kelihatan mencurigakan banget, iya kan? Anggaplah ya pajak kita itu nominal yang kecil. Bagaimana dengan kasus-kasus mega korupsi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara seperti PT Pertamina, PLN, sama Antam? Belum lagi contoh kasus besar Setia Novanto. Dari kerugian negara 2,3 T di kasus korupsi IKTP yang berhasil dikembalikan itu cuma 500 M. Yang mana ini nggak nutup sama kerugian negara. Nah, biar negara nggak ambruk nih ya, PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ini kita sering dengar ya, karena memang akhir-akhir ini viral banget tuh PPATK karena ngeblokir rekening dorman alias rekening nganggur. Yap, itu PPATK yang sama. PPATK pada tahun 2008 itu sudah mengusulkan RUU perampasan aset. Tahun 2010 draftnya itu sudah jadi, siap dilempar ke presiden buat diajukan ke DPR. Dan sudah masuk prolegnas. Apa itu prolegnas? Program Legislasi Nasional. Ini semacam daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Artinya RUU perampasan aset itu sudah masuk antrean resmi pembahasan di sidang DPR. KPK juga sangat mendukung RUU perampasan aset. KPK bilang kalau banyak pejabat yang tidak jujur dalam ngisi LHKPN. LHKPN itu laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Di era Jokowi, Pak Mahfud MD yang pada saat itu adalah Menko Polhukam, itu sempat ngajuin lagi RUU perampasan aset kepada DPR. Sama DPR nggak digubris. Terus Pak Mahfud ini rundingan tuh ya sama Bu Mega, ngeluh curhat sama Bu Mega, dilihat sama Bu Mega. Bu Mega bilang, Pak, ini RUU-nya itu rawan loh jadi pedang bermata dua. Kayak gimana pedang bermata dua nanti tak jelasin ya, sabar. Sehingga pembahasan RUU perampasan aset itu ya sudah dipending dulu. Pada tahun 2023, sebelum Pak Jokowi ini turun tahta, Pak Jokowi di akhir jabatannya dia itu sempat loh buru-buru ngedesek DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Ya karena Pak Jokowi merasa itu adalah RUU yang penting untuk memberantas korupsi. Pak Jokowi sampai nulis surat resmi kepada DPR, kepada Ketua DPR pada saat itu Puan Maharani. Tapi ya gitu deh, endingnya mentok di situ-situ aja. Masuk prolegnas sih iya, tapi realisasinya nihil. Buktinya pada tanggal 6 Februari 2024 DPR itu malah nutup sidang paripurna tanpa sedikit pun menyinggung RUU perampasan aset. Kemarin seperti yang kita tahu dan sudah Intan bahas di video kemarin ya, demo besar-besaran hampir terjadi di semua kota yang ada di Indonesia. Indonesia genting. Salah satu tuntutan di demo tersebut adalah disahkan RUU perampasan aset. Demo itu ngebikin RUU perampasan aset yang dulunya, yang awal tahun nggak digobres di sidang paripurna, sekarang menjadi prioritas. Ini sejarahnya RUU perampasan aset. Ya baru sampai sini perkembangannya. Sekarang kita masuk ya ke mengapa DPR itu susah banget untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Udah 3 presiden loh, kok nggak disahkan toh RUU ini sejak SBY kan. SBY, Jokowi, sekarang Pak Prabowo. Kagak disah-sahkan aja ini RUU. Sebenarnya ya guys ya, RUU perampasan aset ini tujuannya baik. Hanya ada beberapa pasal yang bisa dianggap cukup krusial. Contohnya adalah pasal 2 yang mana dikatakan perampasan aset bisa dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap
pelaku. Ini loh yang Intan sebut pedang bermata dua. Di satu sisi ini bisa efektif, bisa mempercepat pemberantasan korupsi, tapi di satu sisi ini bisa berpotensi menjadi instrumen represi. Artinya aset bisa dirampas meski orangnya itu belum tentu bersalah. Alasan mengapa negara itu mau merampas aset sebelum ada keputusan final, ya supaya bisa mengamankan aset negara. Gambarannya lah kasus Pak Setia Novanto yang mana dia dinyatakan tersangka pada 10 November tahun 2017. Hakim ketok palu dia bersalah pada bulan April 2018. Dari ditetapkannya tersangka sampai vonis bersalah itu membutuhkan waktu 5 bulan 2 minggu. Kalau asetnya itu tidak disita sejak November 2017, nunggu 5 bulan kemudian sampai Pak Setia Novanto dinyatakan bersalah, yo selah habis itu harta gono gininya, dipakai buat hura-hura atau disembunyikan di mana-mana. Tapi dalam kasus ini kan endingnya memang Pak Setia Novanto dinyatakan bersalah, iya kan? Bagaimana kalau ternyata orangnya itu tidak bersalah? Nah, ini masalahnya di sini. Nah, di pasal 59 RUU perampasan aset ditetapkan bahwa aset yang sudah dirampas oleh negara tidak bisa serta-merta langsung dikembalikan seperti itu. Kalau asetnya udah dipindah tangankan oleh negara, pemilik itu hanya bisa menerima nilai penggantinya. Itu pun ada batas waktunya. Hak untuk menuntut pengembalian gugur jika udah lewat 5 tahun setelah putusan pengadilan. Nah, jadi ya kasihan banget ya orang-orang yang dituduh korupsi tapi ternyata endingnya nggak korupsi. Hartanya ya boro-boro bisa balik pun jarang sampai 100%. Ini kasihan banget kalau terjadi hal seperti ini. Kemudian di pasal 5 ayat 2 RUU perampasan aset dikatakan bahwa aset itu dapat dirampas apabila tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang sah dan pemiliknya itu nggak bisa membuktikan asal-usul aset negara secara legal serta diduga berkaitan dengan tindak pidana. Jadi ya kalau seseorang itu memiliki kekayaan secara tiba-tiba jauh di atas penghasilan normalnya dan dia tidak bisa menjelaskan, negara itu berhak menyita asetnya tanpa nunggu putusan dari peradilan. Nah, kata seimbang di ayat ini itu tidak punya tolok ukur yang jelas sehingga ini rawan untuk dipelintir-pelintir. Batasannya apa? Ditambah lagi ya hukum kita itu juga banyak celahnya. Anggaplah gini, ada pedagang cilok di pinggir jalan yang mana dia itu jualan cilok itu satu porsi 5.000. Kok bisa dia beli mobil Fortuner? Diselidiki dong sama negara, disita dulu sebelumnya mobil Fortunernya sebelum dia diselidiki. Siapa tahu loh pemilik mobil Fortuner itu tiba-tiba hoki ketemu Willy Salim, ya kan? Willy Salim kan suka bagi-bagi duit tuh ya, itu duit dari Willy Salim. Kalau nggak bisa membuktikan secara legal ya kesita itu mobilnya. FYI loh guys, RUU ini itu bukan cuma untuk elit politik doang. Ini RUU ini untuk umum ya, jadi kita juga bisa kena. Ya hati-hati aja buat teman-teman yang bayar pajaknya kecil tapi asetnya lumayan. Ini beresiko hartanya bakal disita. Makanya RUU perampasan aset ini bisa jadi harapan kita supaya Indonesia itu lebih maju. Tapi di sisi lain ada ancamannya juga, bisa disalahgunakan untuk memeras orang. Bisa juga orang kaya dalam sekejap miskin gara-gara RUU perampasan aset ini. Pertanyaannya, apakah negara itu menjamin bahwa peraturan ini bisa adil bagi semua orang atau malah ngebikin orang jujur semakin ketakutan? Menurut kalian gimana? Ini agak dilema ya, kalau nggak disahkan Indonesia itu tambah lama tambah kayak gini, tambah nggak karu-karuan korupsinya. Tapi kalau disahkan itu bisa jadi ada pemerasan gara-gara RUU ini. Teman-teman setuju nggak kalau RUU perampasan ini disahkan? Ya kalau RUU-nya ini untuk pegawai negeri doang sih nggak masalah ya. Kalau buat pengusaha sebenarnya ya lumayan horor ya, apalagi pengusaha yang hasilnya itu gak tetap.
FYI, beberapa bulan yang lalu Intan ngebahas tentang kisah Pak Antono yang diperas 10M sama pegawai pajak. Ini belum ada RUU perampasan aset aja sudah ada kayak gini. Apalagi kalau ada. Kalau teman-teman pengen tahu ceritanya Pak Antono, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.